Junan, ku tanahnya, bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih, Tuhan terus peliharakan kami dengan baik. Tuhan setia di dalam berjalan bersama dengan kami, menghadapi segala macam keadaan kami dan persoalan-persoalan kami. Hari ini kembali kami ingin baca firman-Mu. Kami ingin Tuhan meneguhkan kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Demikian jauh baca firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, rasanya ayat dari Pengkhotbah 3, yaitu ayat 11 yang mengatakan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya sudah sangat populer ya Bapak, Ibu, Saudara, ya sudah viral lah. Dan sangat familiar dengan kita. Nah, kata pada waktunya itu bisa dalam pengertian bahwa pada waktunya nanti Tuhan pasti sediakan. Pada waktunya nanti Tuhan sediakan bagi kita. Artinya kalau kita yang punya kebutuhan ekonomi tertentu atau kita punya kebutuhan tentang kesehatan, terkait kesehatan, atau kalau anak muda itu kebutuhan untuk segera mendapatkan jodoh, atau orang tua yang ingin anaknya mendapatkan jodoh, kalau dikenakan pada firman ini atau ayat ini mengatakan ya pada waktunya nanti Tuhan sediakan. Atau pergumulan-pergumulan kita yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara berbicara mengenai pada waktunya Tuhan sediakan. Jadi artinya pada waktu Tuhan, lalu Tuhan sediakan, itu berarti berbicara tentang kehendak Tuhan. Nah, yang jadi persoalan adalah waktu yang seperti apa yang adalah kehendak Tuhan, dan yang Tuhan sediakan apa yang adalah kehendak Tuhan juga Bapak Ibu Saudara. Nah, itu yang sulit Bapak Ibu menentukan ini kehendak Tuhan. Menentukan bahwa inilah yang Tuhan mau. Jadi kesulitan terbesar dalam mencari kehendak Tuhan adalah godaan subjektivisme. Apa itu subjektivisme? Subjektivisme artinya menganggap pendapat kita sebagai pendapat atau kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita menganggap bahwa pemikiran kita, pandangan kita, pendapat kita ini itulah kehendak Tuhan. Dengan demikian berarti sebetulnya ya memang tidak gampang ya Bapak Ibu mencari dan menentukan bahwa inilah kehendak Tuhan. Termasuk di dalam segala perkara-perkara kita. Umpamanya kalau ada anggota keluarga kita yang meninggal, lalu kita mengatakan itu kehendak Tuhan. Atau ada sakit penyakit yang divoniskan, kita mengatakan itu kehendak Tuhan. Itu sulit ya Bapak Ibu, tidak gampang. Nah, sebab itu kita tidak boleh tergesa-gesa, terburu-buru, membuat kesimpulan bahwa ini kehendak Tuhan, itu kehendak Tuhan. Jangan cepat-cepat untuk mengatakan begitu Bapak Ibu Saudara. Untuk menentukan atau sampai kita pada keputusan atau kesimpulan bahwa ini kehendak Tuhan, kita perlu waktu. Kita perlu waktu untuk mencari kehendak Tuhan. Dan dengan demikian berarti kita butuh untuk bertekun, bersabar di dalam doa. Nah, dengan demikian berarti untuk mencari kehendak Tuhan, kita perlu untuk sungguh-sungguh bertekun senantiasa di dalam doa, bersabar di dalam ketekunan kita di dalam berdoa,
supaya dari situlah Tuhan menyampaikan kepada kita apa yang Tuhan kehendaki buat kita. Jadi Bapak Ibu jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru untuk mengatakan ini kehendak Tuhan, itu kehendak Tuhan. Padahal sesungguhnya itu adalah pemikiran kita sendiri, bahkan kehendak kita sendiri. Mari kita setia untuk bertekun dan bersabar di dalam doa, dalam rangka kita mencari kehendak Tuhan, di dalam setiap permasalahan-permasalahan kehidupan kita, di dalam setiap keadaan kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tentu tidak gampang bagi kami untuk mengambil kesimpulan atau membuat kesimpulan bahwa ini kehendak Tuhan atau itu kehendak Tuhan. Tuhanlah yang paling tahu tentu saja apa yang sesungguhnya adalah kehendak Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan kami hikmat untuk tidak tergesa-gesa, tidak cepat-cepat mengatakan ini atau itu adalah kehendak Tuhan. Namun biarlah di dalam ketekunan kami, kesabaran kami, di dalam doa-doa kami, Tuhan berbicara dan menyampaikan kepada kami kehendak Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati